Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Di episode kali ini, aku pengen ngebahas soal konteks berbahasa. Kenapa? Karena aku ingat dulu aku punya, sebenarnya masih ada sih akunnya. Akun Instagram isinya tuh ngebahas seputar sastra dan penulisan lah. Nggak cuma sastra juga sih, kayak buku-buku ya pokoknya tentang literasi. Di situ aku nulis emang nggak menggunakan gaya bahasa yang kaku gitu. Jadi lebih ke informal, dan juga aku nggak begitu memperdulikan si titik koma gitu. Yang aku pedulikan pada saat itu adalah soal rasa. Setelah beberapa hari ada yang komen bahwa ya dia menotis lah bahwa di postingan aku itu aku nulis kata tapi setelah titik, yang sebenarnya kalau kita mengacu kepada grammarnya bahasa Indonesia atau grammar pada umumnya, tapi itu kan tidak boleh ditulis lah, titik lah. Kemudian dia berkomentar tentang itu dengan gaya bahasa yang sarkastik. Aku sih nggak mempermasalahkan ya. Aku nggak begitu mempedulikan juga komentar dia tentang si postingan itu. Tapi yang aku ingin highlight dari kejadian itu adalah bahasa itu punya konteks. Ada kalanya kita memang harus menulis dengan pakem-pakem tertentu. Ada kalanya juga kita harus nulis tanpa mempedulikan si pakem-pakem tadi. Karena apa? Karena bahasa itu kan terus berkembang ya. Bahasa itu terus menyesuaikan dengan si penuturnya, juga dengan sekitar. Kenapa? Karena ya bahasa itu oke gini deh. Aku melihat bahasa itu sebagai dua. Ada bahasa sebagai media komunikasi, dan juga ada bahasa sebagai identity lah mungkin ya. Komunikasi pun sebenarnya dibagi dua kan, jadi formal informal. Cuman yang mau aku highlight adalah ketika bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, otomatis kita harus kembali kepada definisi si komunikasi itu sendiri. Aku pahami komunikasi itu adalah apa yang ada di pikiranku itu harus ada di pikiranmu, gitu kan. Nah, agar apa yang ada di pikiranku juga ada di pikiranmu, maka jembatannya nih si bahasa itu kan harus sama ya, harus nyambung gitu. Nah, itulah kenapa bahasa itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika kita berbicara tentang bahasa di konteks formal, seperti dalam misalnya pidato, teks pidato, naskah pidato, terus dalam skripsi, dalam artikel ilmiah, juga diskursus lain yang membutuhkan kita untuk menggunakan bahasa secara formal, ya maka kaidah-kaidah keformalan tadi itu harus diterapkan gitu. Tapi ketika kita berbicara soal hal-hal yang lebih informal gitu, di mana sebenarnya yang diperhatikan tuh bukan hanya tata bahasa, tapi juga rasa, tapi juga itu tadi, informasinya ini nyampe nggak dari orang yang mau menyampaikan informasi ke orang yang menerima informasi ini, sampai nggak gitu. Nah, dalam hal postinganku yang waktu itu, yang kuutamakan adalah sebenarnya rasa, bukan keformalan si bahasanya. Ya mungkin akan ada orang yang tidak setuju gitu, bahwa ya bahasa itu harus saklek aturannya. Sama seperti ada salah satu dosenku dulu di kampus, ya dia saklek gitu. Dia mau ngomong apapun, nulis apapun itu harus sesuai dengan kaidah.
gitu, harus dengan sesuai KBBI formal. Dia ya mungkin kalau diibaratkan ngomong pun titik komanya jelas, itu mah puguh ya. Tapi penggunaan bahasa dia gitu, bahkan dia nggak mau ngomong diambilin gitu, diambilkan, memang benar-benar strict itu gitu. Tapi ada juga yang berpendapat atau lebih memilih untuk ya bahasa mah cair aja, nggak harus yang ribet atau gimana lah, yang penting sebagai media komunikasi si bahasa itu digunakan dengan baik gitu. Sama kayak kalau kita lihat lagu ya, lagu itu kan sebenarnya yang diutamakan tuh bukan bukan tata bahasa kan sebenarnya, tapi lebih kerasa gitu. Banyak lagu yang bahkan bukan hanya tidak menggunakan bahasa secara formal, tapi juga menciptakan bahasa-bahasa baru gitu lewat sana yang lebih populer, yang lebih cocok digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi gitu. Kalau ngomongin puisi, apalagi itu kan sebenarnya kalau puisi udah ngomong format lah, gitu, format dia udah titik koma udah nggak berlaku lah kalau di puisi kan, gitu. Apalagi beda dengan tadi ya jurnal, dengan skripsi, dengan tugas kuliah, ya dimana kita dituntut untuk menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah keformalan tadi. Tapi untuk bisa menerobos si rambu-rambu bahasa tadi kan sebenarnya kita juga harus paham ya. Bukan berarti kita menerobos rambu-rambu bahasa tadi tanpa pemahaman ternyata ini yang baku, ini yang tidak baku, ini yang formal dan ini yang tidak formal gitu. Ya, tapi intinya selain tadi ada juga konteks identitas. Ini kaitannya lebih ke ini sih. Lebih ke ketika seseorang berkarya menggunakan bahasa asing, itu dianggap tidak nasionalis. Menurut aku itu pandangan yang kurang tepat, karena kalau kita kembali ke konteks tadi, bahasa itu bisa sebagai media komunikasi, tapi bisa juga sebagai identitas nasional. Bahkan kalau di Undang-Undang Dasar ya, bukan, Sumpah Pemuda ya, yang bahasa Indonesia itu kan sebenarnya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa gitu, bukan sebagai media komunikasi gitu. Kalau identitas atau kalau nasionalisme itu dikaitkan hanya berdasarkan itu, kurang tepat sih menurutku. Soalnya aku menganggapnya bahasa itu sebagai kendaraan gitu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu gitu. Dan kadang kalau kita ngomongin bahasa Indonesia dan bahasa asing gitu, ada ide-ide yang ini enaknya lebih cocok dipakai di bahasa Indonesia deh, ini enaknya dieksekusi pakai bahasa Inggris deh. Kalau kamu menguasai lebih dari satu bahasa pasti paham deh soal ini. Bahkan ketika kita ngobrol sehari-hari pun ada ekspresi-ekspresi yang lebih enak ditunjukkan dengan bahasa daerah atau dengan bahasa asing, karena sesatu bahasa ini dia tidak bisa mengakomodasi ekspresi itu gitu. Ya udah, dilihatnya dari sana aja gitu. Ketika kita berkarya, kita bikin sesuatu dan bersyukurnya dikaruniai kemampuan untuk berbahasa lebih dari satu, ya gunakan itu aja sebagai kendaraan untuk ya mencapai tujuan tadi, kendaraan untuk berkarya tadi gitu. Jangan sampai si bahasa ini justru menjadi penjara gitu. Jangan sampai karena kita orang Indonesia maka hanya harus berkarya dengan bahasa Indonesia. Bagus berkarya dengan bahasa Indonesia gitu, tapi bukan berarti berkarya dengan bahasa lain itu membuat kita jadi tidak nasionalis dan tidak menghargai bahasa Indonesia. Sama kayak di band deh misalnya.
ada nada-nada yang ini cocoknya dimainin di gitar. Tapi ada juga nada-nada yang kayaknya lebih cocok dimainin di piano deh. Gitu. Ada nada-nada yang dibawain sama vokal, tapi ketika ditransfer ke gitar itu justru jadi aneh. Gitu. Dikit aku lihatnya bahasa di konteks itu gitu aja. Jadi jangan sampai kebakuan atau ketidakbakuan dalam sebuah bahasa gitu. Dari sebuah percakapan atau tulisan itu menjadikan satu lebih baik dari yang lainnya gitu. Ada konteksnya. Kapan kita harus menggunakan bahasa formal, kapan harus menggunakan bahasa informal, kapan kita harus menerapkan aturan, kapan kita harus menerobos aturan gitu. Kapan kita harus menggunakan bahasa ibu kita untuk berkarya, kapan kita harus menggunakan bahasa asing untuk berkarya, dan yang penting itu menumbuhkan kesadaran akan itu dan fokus untuk berkarya. Itu sih intinya. Mungkin itu aja sih di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you, bye.